Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tiada bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah keistiqomahan kepada kita di saat orang lain sulit sekali untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, tetapi Allah berikan kemudahan, kekuatan, keimanan, keteguhan hati kepada kita untuk dapat hadir secara istiqamah salat berjamaah, terutama khususnya salat subuh di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-50 ini dari surah Ali Imran, Allah bercerita kepada kita masih pada seputaran Nabi Isa dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum wajitukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan bagi apa-apa, maksudnya bagi kitab-kitab yang kemarin kan kita berbicara tentang kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Kitab apa kemarin yang dibawa Nabi Isa? Kitab Injil. Nah, baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum. Nah, sebelumku dari Taurat. Nah, jadi Nabi Isa juga mengajak kepada kaumnya bahwa sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, kata Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum wajitukum, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi di dalam kitab Taurat sebelumnya itu banyak sekali yang diharamkan, banyak larangan-larangan, banyak yang tidak boleh. Itu macam-macam. Di dalam kitab Taurat gitu, banyak sekali larangan-larangan. Banyak batasan-batasan yang Allah berikan kepada umat atau kaum yang diturunkan kitab Taurat. Nah, tetapi kemudian Nabi Isa alaihi salam membawa risalah setelahnya, mengatakan kepada kaumnya bahwa ia membenarkan kitab sebelumnya, tetapi dengan batasan-batasan, di mana ada yang dihalalkan dari yang telah diharamkan sebelumnya. Dan aku datang kepadamu, wajitukum biayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, yaitu maksudnya mukjizat dari Tuhan kamu.
Fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Isa. Nah, jadi Nabi Isa ini misinya ada dua. Yang pertama adalah mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Jadi tidak benar ketika ada pelencengan dari umat atau kaum sesudahnya yang mengatakan bahwa harus menyembah sesuatu hal yang bersifat materi, ya. Yang bersifat materi itu seperti, mohon maaf, dalam keyakinan kita umat Islam, itu adalah sesuatu yang sudah melenceng. Bukan itu misi para nabi dan para rasul. Misi para nabi dan para rasul adalah ketauhidan, mengesahkan Tuhan. Nah, sama seperti kemarin, la ilaha illallah, itu misinya. Meniadakan Tuhan kecuali hanya Allah. Itu misi. Semua para nabi dan para rasul, mulai sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, misinya adalah itu, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Gitu. Nah, Allah itu kan nama zat, nama Tuhan. Penyebutan atas sesuatu yang diesahkan itu, itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, apakah agama atau apakah nama agama sejak zaman Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad? Apa agama yang dianut sejak zaman Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad? Ya, agama yang dianut ya cuma ini, agama Islam, tidak ada yang lain. Jadi sejak zaman Nabi Adam ya nama agama yang dianut ya agama Islam. Nah, Islam rahmatan lil alamin. Itulah semua misi para nabi dan para rasul. Nah, kemudian yang kedua, misinya yang pertama adalah mengesahkan Allah atau tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah. Nah, artinya apa? Bertakwa kepada Allah ini dua hal yang mesti dilakukan oleh orang yang bertakwa. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, berakhlak, berperilaku, atau bertindak tanduk, ya, bersikap, berkarakter. Karakternya apa? Karakternya orang yang bertauhid. Karakter orang yang bertauhid itu adalah takut kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, seolah-olah melihat Allah dimanapun ia berada, walaupun Allah tidak bisa dia lihat, tetapi ia yakin bahwa Allah melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kan itu kemarin. Ihsan. Nah, ini misi yang kedua, bertakwa. Nah, bertakwa itu yang pertama adalah mengajak orang takut kepada Allah, di mana dia memiliki karakter takut kepada Allah, karakter merasakan kehadiran Allah dimanapun ia berada. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa korupsi, tidak bisa. Orang seperti ini sulit sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Sebab apa? Dia merasakan kehadiran Allah. Kan itulah yang diajarkan di ilmu-ilmu tarekat. Ya, ilmu tarekat itu kan mengajarkan tentang bagaimana pulang kepada Allah. Jalan menuju pulang. Sehingga kita merasakan kehadiran Allah, dan Allah pun hendaknya selalu melindungi, membersamai. Ya, Allah selalu tidak pernah pergi dari awak Allah, kan, meliputi awak selalu. Cuman awak aja yang merasakan jauh dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, akhlak kepada yang disebut dengan, kan ada hubungan vertikal, hubungan horizontal, hubungan ke atas dan hubungan ke samping. Ke samping itu adalah akhlak kepada sesama makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu siapa? Banyak makhluk hidup. Alam, manusia, binatang, nah, semua yang bernyawa, itulah makhluk hidup. Nah, ini diajarkan oleh Islam. Ya, yang pertama adalah bagaimana berakhlak kepada Sang Khalik, yang kedua berakhlak kepada sesama makhluk hidup. Nah, sampai-sampai akhlak menobang kayu, akhlak di dalam hutan,
akhlak memotong binatang, ya kan? Nah, seperti memotong binatang harus dengan pisau yang tajam, mengucapkan kalimat bismillah. Ya, kalaupun menebang pohon, jangan tobang kayu, diangkein kulitnya separuh, sudah itu lopen mati, itu tidak boleh, zalim. Ya kalau nebang kayu, tebang aja sampai selesai. Tidak boleh, itu namanya zalim. Oh, mentang-mentang kayu itu kan tidak bernyawa. Oh, bernyawa kayu. Dia juga merasakan sakit. Nah, itu contohnya kayak gitu. Tidak boleh kalau nabang kayu tidak boleh apa? Hah? Kan seolah lagi kadang-kadang kan misalnya nampak potong kayu pohonnya kan tinggi kadang. Biar matinya dulu. Dia pun apa namanya? Di bola kulitnya sebelik. Angkain kulitnya sebelik kan itu lama-lama kan mati. Tidak boleh kayak gitu. Di dalam Islam tidak boleh. Sampai segitunya Islam mengajarkan tentang akhlak, ya kan? Terus bagaimana batasan-batasan sesama muslim, ya, mana yang hak orang, mana yang hak kita, itu diajarkan di dalam Islam. Itu yang akhlak. Tahu kita batasan-batasan. Bagaimana menghormati orang lain, ya. Seumpama kalau seandainya seseorang itu di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, bagaimana merasakan kalau seandainya ini yang kita lakukan tersinggung orang, sakit hatinya, iba hatinya, perasaannya bagaimana. Nah, ini mestinya kita pahami ketika seseorang itu beragama Islam atau di akhlak. Nah, kadang-kadang awak tidak tentu itu, tidak ada batasan. Nah, ini orang kalau tidak ada batasan, maka konei dia definisi orang yang bertakwa, kena dia di situ. Nah, bahkan semua dia atur, ya, termasuk misalnya di dalam jual beli. Jual beli itu harus hati-hati, terutama rumah makan. Ini saya sampaikan, rumah makan. Rumah makan termasuk rumah makan yang menurut saya kurang syar'i, itu adalah rumah makan Padang. Termasuk. Kenapa? Karena ada unsur goror. Ini bagi yang melakukan, ya, tidak semuanya. Ini kasuistik. Tetapi hampir-hampir banyak juga yang kayak gitu, ya. Nah, contoh kecil, rumah makan. Bamus pernah makan di apa kan? Misalnya kalau makan di satu restoran atau rumah makan di pinggir-pinggir jalan, nggak ada harganya di situ loh, tak? Ya, nggak ada harganya. Label harganya berapa? Kalau kita makan ayam berapa? Misal makan lauknya ini berapa? Sambalnya ini apa? Sayurnya ini berapa harga? Nggak ada. Tahu-tahu kita udah makan berapa? Ya udah kena sekian, kan gitu. Nah, ini sesuatu hal yang tidak boleh secara syariat, tidak boleh, harus jelas harganya di awal dulu. Itu yang disebut jelas, tidak boleh. Karena kalau tidak jelas itu masuk kepada goror. Goror namanya. Sesuatu hal ada unsur tipu di situ. Ada unsur orang merasa dirugikan, terzaliminya di situ. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, pernah enggak merasakan, misalnya makan di satu tempat, ya kan? Tapi membatin, ya lama ya kan? Macam-macam di satu tempat. Itu di Sumatera Barat banyak. Kalau saya perjalanan dari Lampung di pinggir-pinggir jalan tuh rumah-rumah makan, ada mulai kayak gitu tuh, ya kan? Nah, nanti kita makan, kita udah merasakan, oh ini paling standar. Tahu-tahu lah hantam lah ini 50.000 kan? Ini hitung-hitung, perasaan tadi makan cuma berapa orang, kena 100 sekian, ya. Jadi ada unsur merasakan bahwa kita kok tertipu gitu. Nah, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, saya menghimbau kepada wahai para yang punya rumah makan, restoran. Kalau restoran biasa ada labelnya, ya. Terutama rumah makan Padang. Saya menghimbau kepada pemilik rumah makan Padang, buatlah label, buatlah harga. Berapa harganya? Pakai ayam sekian, pakai ikan sekian. Bila perlu, kalau misalnya susah karena ikannya kan kadang ada kecil, kadang ada sedang, kadang ada besar. Ya bikin situ. Kalau ikan yang gede sekian, menengah sekian, yang kecil sekian. Detail, harus jelas sehingga orang enak memilih sesuai dengan kantongnya masing-masing, ya kan? Tidak merasa tertipu atau terzalimi. Nah, ini hati-hati rumah makan Padang. Kenapa? Karena bisa jadi tidak barakah. Tidak berkah nanti. Karena orang berdumbel, dalam hatinya ada perasaan tidak ikhlas. Nah, ini yang membuat tidak berkah. Nah, sampai ke situ Islam mengatur, itu bagian dari akhlak.
Nah, dalam hal apa aja, dalam hal jual beli juga kayak gitu, harus jelas harganya. Nah, tetapi kecuali yang sifatnya umum, ya, seperti di warung-warung, ya, di warung-warung kelontong ada jelas kita harganya. Atau misalnya di seperti rumah-rumah makan yang umum, ya, bentuk awak di pasar sialang itu kalau jolly dok harga itu kan udah tahu kita itu sifatnya kan umum, ya kan, udah ngerti gitu ya. Tetapi kalau rumah-rumah makan yang sering dikunjungi oleh orang-orang baru, ya, musafir, orang-orang yang tidak semuanya pengunjung tetap, bukan pelanggan tetap. Kalau di Sialang ini kan jelas pelanggannya itu aja yang makan situ kan. Orang yang makan ya itu aja, yang dimakan juga itu. Udah ngerti kita berapa harganya. Termasuk misal warung-warung kecil-kecil itu kan udah jelas harganya, udah jelas. Nah, ini yang saya maksud adalah warung-warung di pinggir-pinggir jalan di mana pelanggannya itu adalah kebanyakan musafir dan orang-orang baru. Itu mestinya dibuat harga di situ. Nah, ini bagian dari akhlak. Jadi ada dua, misi Islam dalam bertakwa, para nabi dan para rasul mengajak orang untuk bertauhid, yang kedua untuk bertakwa. Nah, takwa ini bagi berdua. Yang pertama adalah akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, ya, vertikal kepada Allah, kemudian bagaimana akhlak kepada sesama. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Nabi Isa mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah dan lalu kemudian taat kepada dirinya. Nah, maksudnya kepada umatnya, Nabi Isa mengajak kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada para nabinya. Maksud taat kepada dirinya sebagai nabi. Terakhir, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian. Maksud Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Fa'budu, maka sembahlah dia. Haza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Jadi jalan tauhid itu adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok-bengkok. Jadi kalau mau tahu jalan yang lurus, inilah jalan tauhid. Nah, ya, maka insya Allah kita aman. Jadi kalau kita mengikuti para nabi dan para rasul, kita aman. Ajaran para nabi dan para rasul. Kalau sekarang nabi dan rasul sudah ada. Yang ada ajaran para nabi dan para rasul. Siapa yang membawa misi selanjutnya adalah al-ulama warisatul anbiya. Nah, kemudian disambung oleh ayat berikutnya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka tatkala menyadari Isa alaihissalam dari mereka orang-orang kafir itu, ingkar mereka, qala, dia berkata, Isa berkata, man ansari ilallah, siapa penolongku kepada Allah, siapa orang-orang yang menolongku untuk berjuang di jalan Allah, kata Nabi Isa. Nah, jadi ketika Nabi Isa menyadari di antara mereka para umatnya ini mengengkari, ya, tidak mau mengikuti Nabi Isa, engkarnya, ya, engkar, tidak ada, menghindar semuanya. Nah, siapa lagi yang menolongku untuk berjuang di jalan Allah ini, kata Nabi Isa. Nah, qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah orang-orang hawariyun, kami yang akan menolong engkau Isa untuk menolong agama Allah. Nah, gitu. Jadi orang-orang hawariyun, maksudnya sahabat-sahabat setianya Nabi Isa, nah, mereka menjawab, kamilah penolong agama Allah. Jadi memang dari dulu sampai sekarang yang menolong para nabi dan para rasul dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu memang para sahabat-sahabat setianya. Nah, ada orang lain. Maka jadilah sahabat-sahabat setia orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat setia orang yang berjuang di jalan Allah ini akan bersamanya nanti kelak di surga Allah. Jadi kita kalau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang berjuang dengan Allah, jalan Allah, para habaib, ya, para ulama-ulama, orang-orang soleh, insya Allah kita nanti akan ditempatkan bersama mereka di barisan mereka besok di akhirat kelak. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa asyhadu bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Inilah kami, orang-orang yang berserah diri, yang ikhlas berjuang untuk jalan Allah, kata Hawariyun. Jadi Hawariyun ini adalah orang-orang yang setia, sahabat-sahabat Nabi Isa
yang berjuang membantu Isa alaihissalam, berjuang fi sabilillah. Baik, ibu-ibu, bapak hadirin wa hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan satu, kita diberikan keistiqomahan di dalam tauhid oleh Allah. Ya. Nah, karena misi para nabi dan para rasul adalah mentauhidkan Allah. Istiqomah hawa anaknya di jalan itu. Yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan daripada para nabi yang kedua adalah mengajak para umat, para hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ada dua. Di mana akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama. Itu inti bertakwa itu, merasakan kehadiran Allah, merasakan seolah-olah melihat Allah, sehingga orang-orang seperti ini tidak akan mampu untuk bermaksiat atau melawan perintah-perintah Allah atau melanggar perintah-perintah Allah. Nah, kemudian yang kedua, dia memiliki akhlak yang baik kepada sesama makhluk hidup. Orang seperti ini tidak mungkin menyakiti sesamanya, ada rasa kasih sayang, rasa cinta, kasih sesama mereka. Nah, kemudian yang terakhir, jadilah penolong agama Allah. Karena orang yang menolong agama Allah, dia akan bersama orang yang ditolongnya besok kelak di akhirat. Nah, menjadi penolong agama Allah, menjadi penolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah di zaman sekarang, sama seperti menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu adalah al-ulama warisatul anbiya. Ya, apa misi para nabi? Apa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misi Nabi Muhammad adalah bagaimana ajaran-ajaran, risalah dari Al-Quran dan hadis yang ia sampaikan terus berjalan. Dan itu juga misi para sahabat, itu juga misi para tabi'in, itu juga misi para tabi'in, dan itu juga misi para ulama sampai akhir zaman kelak hingga kiamat, dunia kiamat. Nah, sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.